Halo semuanya, selamat datang di AS Center. Video kali ini saya akan bahas mengenai pendaftaran Panwaslu Kelurahan Desa dalam pemilu serentak tahun 2024. Seperti kita tahu, beberapa hari kemarin Bawaslu secara masif seluruh Indonesia sudah mengumumkan adanya pendaftaran atau pengadaan panitia pengawas pemilihan umum tingkat desa atau kelurahan. Nah, seperti apa syarat-syaratnya, lalu tahapannya seperti apa? Simak video ini sampai habis. Yang pertama, ini adalah tahapan yang saat ini sedang berlangsung. Artinya pada saat video ini dibuat, ini sedang berlangsung. Makanya tidak heran bahwa kita tahu seluruh medsos, kanal medsos Bawaslu mengumumkan adanya pendaftaran ini. Kemudian yang nomor 2, ini adalah tahapan penerimaan berkas atau pendaftaran. Perlu rekan-rekan ingat bahwa tanggalnya ini perlu dicatat ya, tanggalnya adalah 14 Januari sampai 19 Januari 2023. 6 hari kalender ya, karena hari Minggu tetap buka. Kemudian yang nomor 3, penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa. Ini 14 sampai 19 Januari. Ini bisa teman-teman pause saja nanti screennya. Kemudian lanjut sampai. Nah, lanjut kemudian apa saja persyaratan yang diperlukan untuk bisa bergabung menjadi panitia pengawas kelurahan atau desa, yaitu yang pertama tentu warga negara Indonesia. Kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dari yang pilkada atau pemilu 2019 kemarin, yaitu usianya 25 tahun. Nah, ini turun menjadi 21 tahun. Nah, sesuai Perpu nomor 1, jika tidak memenuhi kuota pendaftar itu maka bisa diambil 17 tahun minimal. Nah, ini tentu yang pertama 21 tahun dulu, kalau tidak memenuhi nanti akan diambil 17 tahun. Kemudian yang nomor 3, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar. Kemudian nomor 4, mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Nah, tentu rekan-rekan bertanya, apa itu integritas yang dimaksud di sini, yang poin nomor 4 ini. Integritas di sini adalah mengingat rekan-rekan melamar sebagai penyelenggara pemilu, entah itu KPU atau Bawaslu ya, di semua lini tingkatan, pasti integritas ini akan dibutuhkan terkait keterlibatan menjadi anggota partai. Apakah teman-teman atau rekan-rekan terlibat menjadi anggota partai atau tim kampanye atau dan lain sebagainya itu ya, karena harus netral, tidak berafiliasi dengan partai. Nah, ini nanti akan dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian nomor 5, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartean, dan pengawasan pemilu. Nomor 6, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, SMA sederajat. Selanjutnya berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk KTP. Jadi melamar panwas kelurahan atau desa sesuai domisili masing-masing. Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang poin 8 ini, mampu secara jasmani nanti dibuktikan dengan surat kesehatan. Surat kesehatan dari mana? Sesuai juknisnya Bawaslu, surat jasmani, surat sehat itu dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah, jadi tidak boleh dari swasta, rumah sakit swasta atau klinik swasta tidak boleh. Sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika ini khusus untuk yang ini, rekan-rekan akan diminta mengumpulkan ini jika sudah terpilih ya. Nanti kalau sudah terpilih sebelum pelantikan, sebelum diambil sumpah, nanti baru akan diminta surat bebas narkoba dan rohani. Jadi untuk tahapan pendaftaran ini rekan-rekan cuma melampirkan surat jasmani aja, surat sehat jasmani aja. Kemudian nomor 9, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Nah, ini berkorelasi dengan yang saya sampaikan tadi, yang poin integritas itu jika memang rekan-rekan itu berafiliasi dengan partai politik. Nah, ini setidaknya ada 5 tahun tenggang waktunya saudara sudah mengundurkan diri ya sejak mendaftar ini. Kalau belum ada 5 tahun mengundurkan diri, ya tidak bisa, nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan juga yang ini. Oh ya, untuk surat keterangan dan lain-lain yang dibutuhkan administrasinya itu nanti akan saya share contohnya. Nanti teman-teman bisa follow IG HS Center atau saya kasih deskripsinya nanti. Kemudian lanjut yang nomor 9,
9 sudah. 10 mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara BUMD apabila terpilih. Lanjut nomor 11, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi kalau sudah pernah dipidana 5 tahun atau lebih tidak bisa. Kemudian 12, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, bersedia bekerja penuh waktu ini mungkin rekan-rekan juga bertanya apa yang dimaksud bekerja penuh waktu dalam penyelenggara pemilu itu. Nah, bekerja penuh waktu itu misalkan rekan-rekan malam hari harus menjalankan tahapan pemilu. Nah, yang namanya pengawas di Bawaslu, pengawas pemilu itu kerjanya kan mengawasi seluruh tahapan pemilu, seluruh aktivitas KPU, partai, dan stakeholder lainnya. Rekan-rekan bekerja penuh waktu itu artinya adalah bersedia malam hari jika nanti dikontak oleh Bawaslu Kota atau Kabupaten atau Panwascam, panitia pengawas kecamatan, untuk melaksanakan pengawasan di wilayah domisilinya masing-masing karena ada aktivitas kampanye misalkan jam 10 malam, 12 malam ya harus berangkat. Nah, itu yang dimaksud dengan bekerja penuh waktu. Kemudian yang nomor 13, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara selama masa keanggotaan apabila terpilih. Ini sudah jelas. Selanjutnya, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Rekan-rekan tidak diperkenankan suaminya atau istrinya itu menjadi komisioner Bawaslu kecamatan atau komisioner Bawaslu kabupaten atau kota, tetapi pasangan istri atau suaminya melamar menjadi anggota pengawas kelurahan atau desa. Nanti tidak boleh. Kemudian selanjutnya, mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih. Ini mendapatkan izin dari atasan langsung, misalkan sebelumnya bekerja di pabrik atau sebelumnya bekerja di instansi, maka harus ada izin langsung dari atasan. Itu kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan semua. Selanjutnya adalah bagaimana teknis penerimaan berkas pendaftarannya di panitia pengawas kecamatan ya, karena berkasnya semua akan disampaikan langsung melalui panitia pengawas kecamatan. Pertama, Pokja bekerjasama dengan pihak kelurahan atau desa untuk menyediakan formulir pendaftaran di kantor kelurahan desa. Nah, ini untuk saat ini nampaknya jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan sudah melaksanakan sosialisasi kepada jajaran atau pemerintah tingkat kelurahan atau desa untuk menyediakan formulir-formulir yang nanti apabila diperlukan oleh peserta untuk mendaftar. Dan juga teman-teman juga bisa kunjungi medsos masing-masing Bawaslu kecamatan atau Bawaslu kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian yang nomor 2, Pokja surat lamaran untuk mengikuti seleksi dengan disampaikan langsung oleh sekretariat Panwas kecamatan. Bagi yang mau mendaftar, berkasnya langsung disampaikan kepada jajaran Panwaslu kecamatan. Kemudian yang nomor 3, nah ini yang paling penting, nomor 3 ini, Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu desa paling lama 6 hari sejak dibukanya pendaftaran yang meliputi, nah ini surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu kecamatan. Nanti lampirannya saya sampaikan contohnya seperti apa. Yang kedua, fotokopi KTP, KTPL, fotokopi. Kemudian yang ketiga, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Nah, ini yang tidak ada di persyaratan di atas ya. Tetapi ini akan ditanyakan nanti di sekretariat Panwascam. 4x6 berwarna 3 lembar. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian daftar riwayat hidup. Formatnya seperti apa nanti akan saya lampirkan juga. Lanjut, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran, dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang disampaikan sebelum pelantikan. Kemudian surat rekomendasi atau izin langsung dari atasan yang sebelumnya bekerja di instansi yang lain, ini ada formatnya juga nanti akan saya lampirkan. Surat pernyataan yang memuat ini ya, ada 8 poin. Surat pernyataan itu menjadi satu surat
pernyataan isinya 8 poin ini. Kemudian yang terakhir penerimaan berkas mulai jam 8 sampai dengan jam 17 waktu setempat. Kira-kira itu rekan-rekan semuanya soal pendaftaran panitia pengawas kelurahan atau desa di domisilinya masing-masing. Untuk apa saja kisi-kisi wawancara atau kriteria penilaian dalam tes wawancara. Oh ya, untuk sekedar informasi ya, untuk penerimaan Panwas Kelurahan Desa ini berbeda dengan PPS di tingkat KPU karena di Bawaslu tidak ada tes tertulis, jadi langsung menggunakan tes wawancara. Setelah berkas diterima, diseleksi administrasi, kemudian langsung dilaksanakan tes wawancara tanpa ada tes tertulis. Nah, maka ini menjadi perbedaan. Nantinya kira-kira apa saja kisi-kisi serta pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pewawancara atau komisioner di tingkat Panwascam yang nanti akan merekrut rekan-rekan semuanya. Nanti akan saya buatkan videonya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sukses selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami.